Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV, para pendengar radio Medan Mengaji, serta para pemirsa media-media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini. Kita lanjutkan pembahasan fikih zakat. Kali ini kita akan masih melanjutkan pembahasan tentang zakat dari hasil panen, baik itu pertanian, buah-buahan, perkebunan maupun biji-bijian. Itu terkait dengan lahan yang disewakan. Diberlakukannya pertanian atau perkebunan tersebut itu di lahan yang disewakan. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, siapakah yang wajib untuk mengeluarkan zakat? Apakah orang yang menyewakan lahan tersebut yang wajib mengeluarkan zakatnya, ataukah petani atau pekebun yang dia mendapatkan hasil panen yang menyewa lahan tersebut? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jumhur ulama, jadi para ulama mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Apakah petani, pekebun yang menyewa lahan, ataukah pihak pemilik lahan yang menyewakan lahan tersebut? Jumhur ulama berpendapat, yang jumhur ini terdiri dari ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, serta dua murid dari Imam Abu Hanifah rahimahumullah. Mereka berpendapat bahwasanya orang yang menyewa lahan lalu dia menanami lahan tersebut, maka berlaku zakat itu bagi orang yang menyewa. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang beliau berpendapat bahwasanya 1/10 itu berlaku, dibebankan zakat itu kepada orang yang menyewakan lahan, yaitu pemilik dari lahan tersebut.
Sebab terjadinya perbedaan pendapat mereka ini itu dikarenakan perbedaan pendapat mereka terkait dengan ya apakah 1/10 itu merupakan kewajiban pada lahan ataukah kewajiban pada hasil panen pertanian. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang tampak zahir pendapat yang kuat adalah bahwasanya zakat yang 1/10 ya itu dibebankan kewajiban itu pada hasil panen, bukan lahan. Hasil panen bukan lahannya, tapi hasil dari lahan tersebut. Demikian ya. Apa yang dihasilkan dari lahan tersebut, bukan dari lahan itu. Demikian. Maka yang wajib mengeluarkan zakat pertanian atau buah-buahan maupun perkebunan, biji-bijian ya, itu bukanlah ya kewajiban atas pemilik lahan yang menyewakan lahan, tetapi pihak yang menjadi petani atau pekebun ya yang menyewa lahan tersebut. Ini pendapat jumhur ulama, ini pendapat yang kuat. Demikian. Namun kewajiban itu diberlakukan setelah dikeluarkannya biaya sewa tersebut tentunya ya, dikeluarkan biaya sewa tersebut dari hasil panen yang didapatkan ya. Dan ini ya mirip dengan pembahasan sebelumnya yang kita sebutkan, yaitu upeti ya, yaitu lahan yang ditaklukkan oleh kaum muslimin dan itu masih ada di tangan-tangan orang-orang kafir yang ditaklukkan tersebut, maka tatkala mereka mengelola atau mengolah lahan tersebut, maka diwajibkan ya untuk mengeluarkan upetinya terlebih dahulu, baru setelah itu dikeluarkan ya zakatnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dikeluarkan terlebih dahulu ya upetinya, baru setelah itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya dikeluarkan zakatnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula lahan yang disewakan oleh petani atau lahan yang disewakan ya kepada petani atau pekebun untuk mengelolanya, maka ya hasil panen yang didapatkan dari pengelolaan lahan tersebut, maka ini dikeluarkan dulu biaya operasional, termasuk adalah biaya sewa. Nah setelah itu baru dia dizakati sisanya bila telah terpenuhi ya nisabnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun tentunya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pihak pemilik lahan dalam hal ini ya, ketika dia menyewakan lahan dan lahan tersebut ternyata lahan yang luas ya, dan nilai dari sewa lahan tersebut itu telah masuk kepada nisabnya, dan sewa lahan tersebut biasanya ya itu hitungannya adalah 1 tahun katakan begitu ya, atau beberapa tahun bahkan ya. Maka di sini tentunya ada kewajiban zakat ya pada hasil sewa itu. Yang ini masuk ke dalam kategori zakat perniagaan ya, zakat perniagaan, zakat ya jual beli ya. Yaitu di sini ada hasil niaga, yaitu jasa yang dijual dalam hal ini ya, jasa yang diperjualbelikan, yaitu jasa penggunaan lahan
Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebenarnya ya kedua belah pihak ini bisa dikenakan wajib zakat, namun dari zakat yang berbeda. Ya, petani atau peternak, petani atau pekebun, ya itu bisa dikenakan zakat pertanian atau perkebunan, ya dari hasil panen yang didapatkan setelah dikeluarkan. Ya, biaya operasional termasuk adalah biaya sewa lahan. Dan pihak yang menyewakan lahan, dalam hal ini pemilik lahan, ya itu juga ada dikenakan kewajiban zakat, yaitu zakat perniagaan, zakat perdagangan, ya, dimana ya pemilik lahan itu memperdagangkan manfaat dari lahan atau jasa, ya, penggunaan atau pemanfaatan lahan. Demikian. Nah, ini tentunya juga keuntungan, ya. Ini jual beli jasa, ya. Sehingga di sini ada kewajiban zakat ketika terpenuhi dua syaratnya, yaitu syarat nisabnya, yaitu nilai dari sewa tersebut ternyata yaitu sudah sampai nisab, kemudian berikutnya adalah sudah sampai 1 tahun, dan tentunya ini jaraknya setahun. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di sini ada kewajiban untuk membayar zakat dari kedua belah pihak dengan bentuk zakat yang berbeda. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita beralih kepada hasil dari panen berikutnya, yaitu madu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, apakah ada zakat pada hasil panen dari madu? Ya, itu zakat pada hasil panen madu. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang zakat hasil panen dari madu. Ya, setidaknya ada 3 pendapat para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Setidaknya ada 3 pendapat. Ya, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jumhur ulama berpendapat, di antaranya jumhur ulama ini adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Ibnu Abi Layla dan Ibnu Mundir rahimahumullah. Mereka berpendapat bahwasanya tidak ada zakat pada hasil panen madu. Tidak ada zakat pada hasil panen madu. Dengan 2 sebab. Yang pertama, ya, tidak ada hadis, ya, yang sahih tentang hal tersebut. Ya, tidak ada hadis atau tidak ada dalil, baik itu dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sahih tentang kewajiban zakat pada madu. Demikian pula tidak ada ijma' para ulama tentang masalah tersebut. Ya. Sehingga madu tersebut itu adalah perkara yang termasuk dimaafkan. Ya. Kemudian alasan yang kedua, ya, adalah cairan madu yang keluar dari hewan, nah itu sama seperti susu. Ya. Ya, sepakat para ulama tidak ada zakat pada susu, air susu hewan. Ya, berdasarkan ijma' para ulama. Baik, ini pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat ulama mazhab Hanafi. Dan Imam Ahmad berpendapat bahwasanya madu itu ada kewajiban zakatnya dengan setidaknya 2 alasan. Ya, yang pertama adanya dalil-dalil asar. Asar, ya, bukan
eh, bukan Al-Quran, ya. Yang pertama adalah hadis Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya, Syu'aib dari kakeknya Abu Syu'aib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu akhadha minal asli al-usyura. Al-usyura, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengambil ya 1/10 dari madu. Tapi sayang ini hadis didhaifkan oleh para ulama. Ya, didhaifkan oleh para ulama. Ya, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal dengan sanad yang dhaif demikian, sehingga tidak jadi hujjah dalam hal ini. Kemudian ada juga riwayat dari Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya yaitu Syu'aib dari kakeknya Abu Syu'aib radhiyallahu anhu yang mengatakan ja'a hilalun ahadu bani Mut'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi'usyuri nahlin lahu. Datang Hilal, ya, datang Hilal itu salah seorang laki-laki dari Bani Mut'an menuju Rasulullah, datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa 1/10 dari hasil lebah miliknya. Wa kana sa'alahu an yuhmalahu atau ya an yahmiyalahu wadiyan yuqalu lahu salbah. Dahulu ya ia pernah meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya agar menjaga lembah milik dia, yang lembah itu disebut dengan salbah, ya, dinamakan dengan salbah. Fahamalahu Rasulullah SAW dzalikal wadiyah, ya, maka Rasulullah pun SAW menjaga ya lembah tersebut untuknya. Falamma walla Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kataba Sufyan Ibnu Wahbin ya Ibnu Wahbin ila Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu yas'aluhu an zalika. Maka tatkala Umar radhiyallahu an itu menjadi khalifah di pemerintahan beliau, ya, maka Sufyan ibnu Wahbin menuliskan surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an yas'aluhu an zalika, bertanya tentang masalah itu, yaitu masalah wilayah lembah yang bernama Salbah tersebut milik dari Hilal, demikian. Fakataba Umar radhiyallahu anhu inna adda ilaika ma kana yuaddi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min usyuri nahlihi fahmilahu salbatahu. Maka Umar radhiyallahu anhu menuliskan surat kepadanya, bila dia ya memberikan kepadamu ya apa yang pernah dia berikan kepada Rasulullah SAW berupa 1/10 dari hasil lebahnya, maka jagalah kebun salbanya ya untuknya. Wa illa fa inna ma huwa ya dubabu ghaisin yaquluhu man sya'ah, ya. Kalaulah tidak, maksudnya dia tidak bayar, ya sesungguhnya itu hanyalah hewan bersayap, ya, yang ghais itu artinya hujan, yang siapa saja bisa memakannya, yaitu memakan dari hasil panennya tersebut, demikian, ya, yaitu memakan madunya atau yang sarangnya itu, ya, demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud An-Nasai dengan sanad yang sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Riwayat yang kedua ini insyaallah taala sahih ya. Hanya saja riwayat yang pertama yaitu dari jalurnya Ibnu Lahiyah ya. Namun ini dhaif ya, karena Ibnu Lahiyah terkenal dengan dhaif. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau hadisnya dianggap sahih riwayat ini, ya. Nah, maka di sini para hamba Allah, para ulama mereka ya berbeda pendapat, ya. Apakah 1/10 yang diambil dari hasil panen madu tersebut itu zakat atau bukan zakat? Ya. Itu zakat atau itu sebagai bentuk kompensasi ya upah dari penjagaan terhadap wilayah lembah tersebut. Nah, demikian. Nah, ini yang jadi masalah. Ya. Demikian, ya. Kenapa demikian? Karena alasannya, kalaulah memang betul-betul itu zakat, tentunya pasti wajib, ya, untuk memang ditarik dari wilayah tersebut, dari tempat tersebut, ya, ya tanpa Umar memberikan pilihan untuk ambil atau tidak diambil. Maksudnya begini, ya. Tadi kan Umar radhiyallahu an di hadis yang di riwayat yang kedua itu menyebutkan, ya, kalau dikasih 1/10-nya ya dari hasil panennya, maka silakan jaga. Kalau enggak ya sudah. Nah, begitu. Paham ya? Nah, ini seolah-olah 1/10 itu adalah kompensasi dari penjagaan terhadap wilayah itu. Kalaulah itu zakat, baik dijaga ataupun tidak dijaga, maka tetap diambil. Gitu loh, paham ya? Nah, ini zahir dari hadis ini. Jadi, ya inilah pendapat yang mengatakan ya sehingga tidak ada kewajiban zakat. Nah, seperti itu ya. Wallahu ta'ala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada pendapat yang pertengahan, ini pendapat dari Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal. Dia mengatakan ya, bahwasanya pendapat yang sangat dekat ya tentang masalah hasil panen madu ini ya adalah pemiliknya dimotivasi untuk bersedekah, ya, dan dimakruhkan bagi mereka untuk ya menahan sedekah tersebut, ya. Jadi motivasi sedekah saja, bukan zakat, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam, ya. Ya, pendapat yang terakhir ini sebenarnya pendapat yang bagus ya. Artinya kalau dilihat dari dalilnya, ya dalil yang sahih tadi dari Amr ibnu Shu'aib dari Abu Shu'aib, dari kakeknya Abu Shu'aib, ya. Dari Amr ibnu Shu'aib dari Shu'aib dari kakeknya Amr yaitu Abu Shu'aib radhiyallahu an. Nah, ini menceritakan tentang bahwa 1/10 yang dibayarkan ya oleh Hilal dari Bani Mut'an tadi itu bukanlah terhitung atau terkategorikan termasuk zakat, tapi dia adalah ya sebagai kompensasi dari apa? Dari penjagaan itu. Dan ini ya masuk kepada motivasi untuk bersedekah, bukan sebuah hal yang wajib, ya begitu. Wallahu taala alam.
Tapi tentunya kalau kita dapatkan, ya yang jelas begini, tidak ada zakat, itu pendapat yang zahir ya, tidak ada zakat hasil panen kita katakan. Zakat hasil panen yang masuk kategori zakat peternakan ataupun zakat pertanian ya atau perkebunan dari madu ini. Jadi madu ini yang didapatkan atau dihasilkan, kenapa kok dimasukkan ke dalam pembahasan zakat pertanian atau buah-buahan ya? Karena ada namanya hasil panen, ada istilah panen ya yang didapatkan dari madu ini, demikian ya. Orang bilang kalau ketika lagi musim lebah madu begitu ya, maka mereka mengatakan panen, sehingga ya sebagian ulama mengkategorikan ini termasuk zakat pertanian dan buah-buahan. Lebih-lebih ada hadis yang menyebutkan tentang 1/10 ya. Ya 1/10 itu nilai zakat, nilai wajib zakat yang harus dikeluarkan dalam zakat pertanian atau buah-buahan. Nah, begitu dia. Ya, jadi ada hadis tadi itu sehingga para ulama pun berbeda pendapat demikian. Tadi sudah kita sebutkan jumhur mengatakan tidak ada kewajiban zakat. Ya, sebagian ulama seperti contohnya Imam Ahmad ya dan Abu Hanifah ya berpendapat bahwasanya ada zakatnya. Nah, seperti itu ya. Bukan Imam Abu Hanifah ya, tapi mazhab Hanafi ya, ulama mazhab Hanafi mengatakan ya ada wajib zakat. Nah, demikian ya. Dan ini perbedaan pendapat yang kita katakan bisa dimaklumi ya. Tapi saya condong kepada pendapat tidak ada kewajiban zakat pertanian. Ingat, zakat pertanian pada hasil panen madu. Karena untuk mewajibkannya ini harus ada dalilnya. Ya, khusus ya, secara khusus. Tapi, nah di sini dia, tapinya adalah ya ada zakat perniagaan dari hasil ya hasil jual beli madu tersebut. Nah, di sini dia. Jadi orang yang barangkali dia punya bisnis madu dengan panen begitu ya. Tentunya dia punya wilayah begitu luas untuk dia bisa dapatkan hasil panen madu. Mungkin dia punya pohon-pohon yang di situ ada madu-madu ya. Sehingga ketika panen, nah itu untungnya besar lalu dijual. Ya kan nggak mungkin itu dimakan sendiri kan begitu atau dikonsumsi sendiri. Tentunya ini dijual belikan. Nah, madu itu termasuk kategori ya barang mahal juga. Nah, dijual belikan katakannya katakanlah ini sampai ton-tonan ya. Maka ini apa? Dijual belikan. Nah, ada zakat pada hasil jual belinya. Tapi bukan zakat pertanian atau buah-buahan. Ya, bukan zakat hasil panen, tapi adalah zakat jual beli. Seperti itu. Ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ya zakat hasil panen madu itu bukan zakat pertanian atau buah-buahan, tapi zakat ya perniagaan, jual beli madunya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau katakanlah ya dari hasil jual beli madu tersebut ternyata dia tidak ada dana yang tersisa karena mungkin operasional lumayan besar. Ya, dan itu habis hanya untuk keperluan harian kita katakan ya, kebutuhan untuk orang yang memanen tersebut ya, tersisa mungkin sedikit dari hasilnya ya, itu tidak sampai nisabnya, sehingga di sini dimotivasi ya untuk bersedekah sebagaimana pendapat ya Al-Imam Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal. Demikian wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah, ini pembahasan kita terkait dengan ya zakat pertanian dan buah-buahan, dan ini insyaallah ta'ala sudah berakhir pembahasan kita. Pada pertemuan yang akan datang kita insyaallah ta'ala ini akan masuk kepada pembahasan zakat yang lainnya. Ya, kita coba untuk bahas tentang zakat rikaz ya dan ma'adin, yaitu zakat
harta yang ditemukan di perut bumi. Nah, seperti itu ya. Insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Baik, kita buka sesi soal jawab. Barangkali ada pertanyaan yang diajukan, dipersilahkan. Baik, ada pertanyaan berikut ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fan Ustadz izin bertanya, jika seorang wanita haid di pekan pertama, haidnya di pekan pertama, awal bulan, dan di pekan kedua sudah suci. Di pekan kedua sudah suci. Akan tetapi di pekan ketiga wanita tersebut datang bulan lagi. Apakah ini darah haid atau istihadah? Mohon jawabannya Ustaz. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi wanita seperti ini maka dirinci, disesuaikan dengan kondisinya, ya. Apakah wanita ini punya kebiasaan haid yang rutin, ya, seperti contohnya adalah durasinya, kemudian kedatangan dari waktunya, ya, dan durasinya demikian. Ataukah wanita ini tidak punya kebiasaan, ya, tidak punya kebiasaan. Berikutnya adalah apakah wanita ini juga memiliki kemampuan, keahlian untuk membedakan antara darah haid dengan darah selain haid. Nah, ini makanya tentunya dua hal yang harus dibedakan. Baik, kita akan sebutkan pertama ya terkait dengan kebiasaannya, ya, kebiasaannya. Nah, apabila seorang wanita ini yang haid ini, yang kondisinya seperti ini, dia wanita yang punya kebiasaan haid. Punya kebiasaan haid ini maksudnya dari sisi kedatangannya, seperti kedatangannya sebulan sekali atau dua kali dalam sebulan, ya. Kemudian berapa lama durasinya, demikian. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, apabila wanita tersebut punya kebiasaan datang waktunya itu waktunya biasa, ya sebulan sekali. Berarti kalau sebulan sekali, yang dua kali dalam sebulan ini yang kedua kali tidak dianggap. Ya. Baik, kemudian yang kedua, ya. Kalau seandainya waktu durasinya ya tersebut ya itu punya durasi dari masa haidnya itu dengan sekian waktu, sekian hari. Ya. Katakan contoh, kalau dia punya kebiasaan haid itu adalah ya cuma 7 hari. 7 hari nih. Ya, 7 hari. Nah, apabila ternyata atau kita katakan bukan 7 hari ya, katakanlah 15 hari, 14 hari gitu ya, 15 atau 14 hari, itu kebiasaan dia. Nah, apabila dia terhenti di hari ke-7, ternyata nanti katakanlah sebelum berakhir masa kebiasaannya, durasinya itu, ternyata datang lagi, maka tidaklah ya dianggap berhenti haid itu sebagai suci. Berhenti haid, terputus haid itu sebagai suci. Demikian, ya. Kecuali
apabila muncul cairan bening. Perlu diketahui ya, cairan bening ini adalah ya cairan yang keluar dari rahim yang menunjukkan wanita itu suci. Ya. Kalau memang ini keluar, bukan sekedar terputus ya, bukan sekedar tidak ada darah yang keluar, tidak ada cairan kekuningan atau kemerahan atau cairan apa namanya kotor begitu ya, warna kotor begitu ya. Nah ini tidak ada yang keluar. Dengan ini saja sebenarnya memang bentuk tanda dari suci, tapi ini belum kuat sampai kalau keluar dia adalah cairan bening. Kalau sudah cairan bening yang keluar dan itu betul bening yang dari rahim keluarnya lewat vagina, maka ini insya Allah sudah terhitung suci. Suci. Walaupun contohnya itu sebelum kebiasaannya. Ya. Sebelum dari waktu kebiasaannya. Contohnya kebiasaannya 15 hari. Ternyata katakan sepekan sudah berhenti dan keluar cairan bening. Maka yang seperti ini cairan bening ini itu menunjukkan dia telah suci. Berarti setelah itu wajib mandi dan dia wajib sholat. Demikian. Kalau dia punya suami maka suaminya boleh berhubungan badan dengan dia. Kalau dia mau puasa, puasa ketika itu. Demikian. Seperti itu. Ya. Tapi kalau tidak ada cairan bening tersebut dan itu masih dalam masa-masa haid, maka berhentinya tersebut itu tidak dianggap berhenti ya, bukan keluar cairan bening. Berhenti itu tidak dianggap suci dari haid, belum. Sampai betul-betul nanti lewat ya masa kebiasaan tersebut. Contoh tadi ya, terhenti bukan keluar cairan bening, terhenti di hari ke-7. Sementara kebiasaannya adalah 14 hari atau 15 hari. Maka setelah hari ke-7 tersebut berhenti, itu tidak dianggap haid, tidak dianggap suci. Maka dia menunggu, jangan-jangan nanti katakanlah di hari yang ke-9 itu keluar lagi darah. Jangan-jangan di hari yang ke-11 keluar lagi darah. Nah, seperti itu. Karena kebiasaannya adalah ya sekian hari, waktunya khusus. Demikian, ya. Itu kalau punya kebiasaan. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi, kita ulangi, jika seorang wanita memiliki kebiasaan, baik itu datangnya apakah sekali dalam sebulan atau 2 kali, ya, dan waktunya, durasinya juga tetap, maka ini dijadikan sebagai patokan bagi wanita tersebut. Ya. Begitu datang, kemudian berhenti sebelum dari waktunya. Sebelum dari waktunya. Kebiasaannya katakanlah 7 hari. 3 hari sudah berhenti. Ya. Belum keluar cairan bening, tapi berhenti. Biasanya begitu ya. Nah kalau dia sudah berhenti, maka ditunggu dulu. Jangan dianggap suci. Karena belum keluar cairan bening. Belum keluar cairan bening. Dan itu belum selesai masa kebiasaan durasi haidnya. Belum selesai. Maka ditunggu. Karena bisa jadi nanti ya esok paginya bisa keluar. Walaupun mungkin dia dalam bentuk cairan kekuningan seperti itu. Bercak-bercak kuning. Ya. Begitu ya, atau bercak-bercak merah. Nah seperti itu. Ditunggu sampai berlalunya waktu kebiasaannya. Nah seperti itu. Ya, ini bagi orang yang punya kebiasaan itu mudah insya Allah. Ya, kalau dia tidak punya waktu kebiasaan, acak ini, ustadz acak yang seperti ini gimana acak seperti ini? Maka kembali kepada ya yang kedua, yaitu apa? Yaitu dia punya kemampuan membedakan darah tersebut. Contohnya dia punya kemampuan membedakan darah itu. Ini darah haid warnanya hitam, kemudian aromanya khusus. Ya, wanita itu yang tahu karena itu adalah darah dia tahu kan seperti itu. Ya, sehingga dia bisa bedakan darah tersebut. Ini darah haid. Ya kalau contohnya di pekan pertama itu keluar darah haid. Ternyata di pekan kedua itu sudah berhenti. Dan keluar cairan bening, katakan begitu. Atau berhenti, dianggap ini sudah kebiasaannya. Atau dianggap ini sudah keluar. Keluar lagi di pekan ketiga, darah itu. Dan diidentifikasi sesuai dengan warnanya yang kehitaman. Ya, merah kehitaman. Dan aromanya khas, itu darah haid. Maka ya dianggap haid. Begitu. Ya. Nah seperti itu.
Kalau pertanyaan berikutnya lagi, Ustadz, dia tidak punya kebiasaan dan dia tidak punya kemampuan untuk membedakan, berarti acak bener ini. Ya, saya kira kalau wanita seperti ini berarti dia sering terganggu, ya kejiwaannya sering tertekan begitu. Mungkin suaminya poligami kali ya, atau tertekan dengan pekerjaannya seperti itu, sehingga kacau itu, sehingga ini membuat tidak tetap. Nah kalau seperti ini, ya ini wanita seperti ini disamakan dengan wanita-wanita yang ada di sekitarnya, ya, yaitu contohnya waktu datangnya sebulan sekali, kemudian kebiasaannya adalah 6 atau 7 hari. Nah seperti itu, maka disamakan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Apakah dengan ibunya, apa dengan bibinya, dengan saudari-saudarinya, atau contohnya tetangga perempuannya, ya, maka disamakan dengan itu. Dan pada umumnya memang dia adalah ya 1 kali dalam sebulan, kemudian dia 7 hari, 6 atau 7 hari. Sisanya itu kalau keluar dari sisa itu maka dianggap dia adalah istihadah, bukan haid. Nah seperti itu. Tapi yang terakhir ini agak sulit ya, karena biasanya wanita itu yang seperti ini biasanya yang baru haid yang seperti itu. Tapi kalau dia sudah pernah haid, insya Allah dia bisa membedakan antara darah haid dengan darah biasa, begitu. Karena darah biasa itu anyir dan warnanya merah. Tapi kalau dia darah haid, merah kehitaman, kemudian aromanya khas. Perempuan itu yang tahu. Demikian. Setidaknya metode yang kedua bisa digunakan, ya, dengan membedakan. Nah seperti itu. Kalaupun tidak bisa, kalaupun seandainya mampu untuk ya memiliki sudah mengetahui kebiasaan dia, nah ini lebih mudah lagi seperti yang kita sebutkan tadi di pembagian yang pertama atau penjelasan yang pertama. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, sepertinya sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Jadi kita cukupkan saja kajian kita pada pertemuan kali ini, ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita berikan motivasi untuk berdonasi, yaitu turut serta dalam bahu-membahu membangun Masjid Al-Muwahhidin. Masjid Muwahhidin ini dalam proses pembangunan dan alhamdulillah sudah digunakan untuk sholat 5 waktu dan kajian-kajian ilmiah, ya. Nah sehingga kalau kita mau mendapatkan pahala sebuah rumah di surga dan minimal pahala dari apa yang kita infakkan di jalan Allah tersebut itu minimalnya 700 kali lipatnya, dan kalau ingin dapat pahala yang terus mengalir karena sudah dimanfaatkan untuk sholat 5 waktu dan kajian-kajian ilmiah, ayo mari bantu pembangunan Masjid Al-Muwahhidin dengan mentransfer sebagian apa yang direzekikan kepada kita, ya, ke nomor rekening berikut ini. BSI, Bank Syariah Indonesia, di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.